Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, marilah kita ibadah Pelkat PKP GPIB Mupel Sumut Aceh. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdiri untuk menyanyikan Mars PKP. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 164 bait 1 dan 2. Begitu
Ibu-ibu dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, saat ini sertailah ibadah kami. Semoga melalui persekutuan ini, iman kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, marilah kita membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur pasal 55 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakannya. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Musuhnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Kita kembali muji Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 164 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Baiklah ibu-ibu yang kekasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam kebersamaan kami di Mupel Sumut Aceh bersama dengan seluruh pelekat persekutuan kaum perempuan. Kami mohon biarlah kuasa-Mu menyertai kami dan Roh-Mu mengarahkan hati kami. Sehingga firman yang kami baca, kami renungkan bersama menjadi jalan berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota ke dalam
sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat terkasih, para kaum perempuan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah membantu hamba Tuhan. Membantu hamba Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita ada konteks hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, yang pada saat itu bernama Saulus. Konteks yang dia hadapi adalah bahwa dia diselamatkan dari akibat pertentangan dengan orang Yahudi yang menolak pengajarannya. Dan kemudian dalam pembacaan kita, dia diselamatkan lalu berkumpul bersama dengan para murid. Tetapi murid-murid yang lain, ada yang menerimanya, tapi ada juga yang menolaknya. Yang menolaknya mempertanyakan statusnya, apakah benar dia adalah seorang murid, apalagi dia cukup terkenal ketika dia ada di dalam upaya orang Yahudi pada saat itu untuk merajam Stefanus. Nah, jemaat yang terkasih, orang-orang yang menolak, para murid yang sebagian itu menolak karena mereka sulit untuk menerima Paulus dengan masa lalunya. Ini perenungan pertama yang harus kita renungkan bersama, bahwa kita menerima kenyataan dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan berkeluarga, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semuanya atau tidak semua orang akan sepakat dengan kita. Dalam keluarga, suami istri bisa beda pendapat. Anak dan orang tua bisa selisih pendapat juga. Dalam persekutuan, juga bisa demikian. Kita sering berhadapan dengan konteks hamba Tuhan. Apa konteksnya? Konteksnya adalah pertentangan. Dan dalam pembacaan kita, Paulus berhadapan dengan pertentangan itu. Ada yang menolak karena melihat masa lalu dari Paulus dan mempertanyakan apakah dia adalah seorang murid atau tidak. Tapi ada juga yang menerima. Dalam pembacaan kita adalah Barnabas. Dia menerima, dan dia menerima bukan asal menerima, tetapi dia membeberkan beberapa dasar, beberapa data yang mau menunjukkan bahwa ya harusnya kita terima dia, karena beberapa hal ini sudah dia nyatakan. Tapi perenungan kita yang pertama adalah begini, bahwa hamba Tuhan kita lebarkan bukan hanya pendeta, tapi seluruh pelayan dalam kehidupan persekutuan kita, sering berhadapan dengan kondisi ini. Kondisi pelayanan di mana pro dan kontra itu selalu ada. Jadi jauhkan pemikiran bahwa kita akan selalu diterima,
kita akan selalu sepakat. Ternyata tidak demikian. Bahkan Paulus pun yang dirubah oleh Tuhan, didorong oleh kuasa Tuhan, bisa juga ditolak oleh internal, khususnya para murid yang lain. Jadi kita lihat konteks dalam pembacaan kita, bagaimana mau melayani, bagaimana kita hidup di tengah pelayanan ketika ada seorang pribadi yang juga membawa paket masa lalunya. Paket masa lalunya yang pada akhirnya dia dipertanyakan pada masa sekarang, pada masa kininya. Masa lalunya seperti ini, teringat dengan baik, terekam dengan baik. Dia berubah dan diubah oleh Tuhan, tetapi kita yang tidak mengubahnya, kita mempertanyakannya. Dia berada dalam posisi pro dan kontra. Nah, menarik dalam pembacaan kita, bahwa pada akhirnya ketika Barnabas dalam pembacaan kita mengizinkan atau meyakinkan para rasul, pada akhirnya Paulus diizinkan untuk melakukan pelayanan. Dan dicatat mulai ayatnya yang ke-28 dan selanjutnya, Paulus dalam pembacaan kita diberikan ruang. Jadi di tengah situasi yang seperti itu, di tengah pertentangan, ya Paulus diberikan ruang berdasarkan data yang mereka punya. Data yang diberikan oleh Barnabas. Paulus diberikan ruang. Dan ketika dia diberikan ruang, maka data-datanya semakin bertambah. Data-datanya semakin bertambah. Bahwa dia semakin berani, dia semakin giat, lalu pada catatan ayat 31 dan selanjutnya, maka bertambahlah jumlah orang percaya pada saat itu. Jadi datanya tidak bisa dibantah. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau membantu seorang hamba Tuhan? Hamba Tuhan, sekali lagi, dalam GPIB hamba Tuhan bukan hanya bicara soal seorang pendeta, tapi ini bicara semuanya. Bagaimana bicara seorang pendeta, seorang hamba Tuhan di tengah pelayanan yang pro dan kontra itu? Nah, dalam pembacaan kita mungkin kita perlu belajar seperti Barnabas dan para rasul, ya tetap memberikan ruang, memberikan tempat bagi orang tersebut untuk memberikan pelayanannya. Sehingga bisa kita uji, pelayanan itu adalah tempat ujian, apakah masa lalunya itu berpengaruh besar atau tidak. Kan dalam teologi gereja kita selalu melihat bahwa orang dilihat untuk masa depannya, bukan masa lalunya. Itu teologi kita. Jadi cara kita melihat orang selalu ke depan, bukan ke belakang. Kita mendidik anak itu kan lihat ke depan, bukan lihat masa lalunya. Kita melihat suami kita, lihat ke depannya, bukan melihat masa lalunya. Nah, dalam pembacaan kita, bagaimana kita mau membantu seorang hamba Tuhan di tengah situasi yang seperti itu? Jawabannya seperti dalam pembacaan kita, ya semua diberikan ruang, karena di dalam ruang pelayanan itulah akan terlihat orisinalnya, akan terlihat keasliannya, akan terlihat komitmennya di dalam pelayanan. Toh pada akhirnya ketika ruang itu diberikan, pada akhirnya kelihatanlah bahwa Paulus konsisten ternyata. Konsisten di dalam keberaniannya, konsisten di dalam pelayanannya. Tetap dia mau berhadapan dengan orang-orang Yahudi, baik yang berbahasa Yunani maupun yang berbahasa Yahudi. Dia konsisten dengan hal itu. Pada akhirnya dampaknya pun ada dalam kehidupan persekutuan pada saat itu. Jadi jemaat yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa kita masuk dalam perenungan kedua, untuk membantu seorang hamba Tuhan, siapapun dia dalam pelayanan, lepaskan dia dari masa lalunya dengan cara memberi ruang baginya untuk menyatakan diri di dalam pelayanannya. Karena di dalam pelayanannya itu akan terlihat bagaimana dorongan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana kita sendiri sebagai seorang pelayan dalam menjalani kehidupan? Kita belajar dari Paulus dalam pembacaan kita. Tidak ada seorang pengurus Pelkat PKP yang idenya akan diterima terus oleh anggota Pelkat PKP-nya. Tidak ada seorang pendeta yang selama masa melayaninya akan diterima semua ide-idenya. Tidak juga. Selalu ada pro dan kontra. Selalu ada yang merasa menerima, tapi ada juga yang menolaknya. Lalu mau bagaimana? Ya konsistenlah untuk melayani.
konsistenlah, pakai ruang yang sudah diberikan oleh kita. Ruang kita kan ada SK 5 tahun, ada SK berapa lama kita melayani, ya manfaatkanlah ruang itu. Sehingga di dalamnya akan kelihatan bahwa ya kita didorong oleh kuasa Tuhan. Lalu dampaknya akan terasa dalam kehidupan persekutuan kita. Apakah itu merusak atau justru itu bisa membangun. Nah, yang perlu kita waspadai adalah kebiasaan kita. Bahwa kita sulit menerima orang dengan paket masa lalunya, bahkan masa lalunya yang kurang baik. Lalu itu kita pakai untuk menghakimi dia di masa yang sekarang. Ketika kita menghakimi dia di masa yang sekarang, bisa jadi kita melewatkan karya Tuhan dalam dirinya untuk kehidupan persekutuan kita. Betapa malangnya kita ketika kita menolak, lalu karya Tuhan tidak bisa dinyatakan lewat kehadirannya. Bisa jadi pada saat itu kita bukan hanya menolak dia, tapi kita menolak Tuhan yang sedang mengutus dia dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih, ya kita bawa juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Di keluarga pasti ada pro dan kontra juga. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada pro dan kontra juga. Lalu bagaimana kita mau menjalani kehidupan dengan situasi seperti itu? Ya berikanlah ruang, sehingga di dalam ruang itu akan kelihatan. Tetap izinkan dia menjadi suami. Dalam menjalankan tugasnya sebagai suami, akan nampaklah apa yang Tuhan karyakan dalam dirinya. Izinkan dia menjadi seorang anak. Dalam kehadirannya sebagai seorang anak, kita pun akan melihat karya Tuhan dalam dirinya. Nah, jemaat yang terkasih, bantulah hamba Tuhan, siapapun dia. Bantulah orang-orang terkasih dalam kehidupan kita. Walaupun ada perbedaan-perbedaan yang selalu muncul di dalamnya. Tetapi izinkan Tuhan berkarya dalam dirinya di masa kini, di mana dia dihadirkan, di mana kita dihadirkan di dalamnya. Saling membantulah kita, memberikan ruang untuk karya Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, hari-hari penuh sukacita, hari-hari kebersamaan. Tetapi mampukan kami tetap mengucap syukur kepadamu ketika dalam kehidupan kami pada saat ini, kami hidup di dalam pertentangan, dalam perbedaan satu dengan yang lain, baik perbedaan yang mungkin biasa, bahkan perbedaan-perbedaan yang terkadang memunculkan konflik dalam kehidupan kami. Kami mohon kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan kami pada saat ini, baik kami ketika berada dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami pada saat ini berada dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan berbangsa. Kami mohon kasih-Mu Bapa menyertai kami, membuat kami boleh menikmati banyak hal. Ajarlah kami bahwa di tengah pertentangan yang ada, kami tetap melakukan kebaikan, tugas tanggung jawab kami. Sehingga sebagai kaum perempuan, kami boleh berperan di tengah situasi-situasi yang bahkan kurang baik. Bahkan di situasi di tengah pandemi seperti ini. Kami berdoa, hadirkan kami sebagai kaum perempuan di tengah pertentangan ketika pada saat ini kehidupan di rumah kami karena pandemi mengalami pergumulan. Kami mohon agar Tuhan bantu kami, berikan kami hikmat agar sebagai kaum perempuan kami boleh berperan dan kehidupan kami boleh menjadi berkat di tengah pergumulan yang ada, khususnya pendampingan kami bagi suami, bagi anak-anak, mungkin juga bagi orang tua, saudara bersaudara dalam kehidupan rumah tangga kami. Allah Bapa di surga, untuk itu kami tetap berdoa, berkati para suami kami, agar di tengah pergumulan yang ada, kami tetap boleh dipakai oleh Tuhan, memberikan kesejukan, menjadi penolong yang sepadan, menjadi teman bercerita, berbagi kisah, agar dalam menjalani kehidupan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa Bapa di surga, bagi kaum perempuan, Tuhan berkati agar tetap kuat teguh di tengah kehidupan, di tengah pandemi. Ketika pada saat ini, rumah di mana kami selalu ada di dalamnya, menjadi pusat kehidupan. Mampukan kami dilengkapi untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi kami para kaum perempuan yang bekerja. Ketika kami keluar rumah, kami harus berhadapan dengan banyak tantangan. Karena di luar rumah juga pandemi, kekuatan pandemi juga ada. Mampukan kami bekerja dengan keamanan yang ada, dengan protokol kesehatan. Sehingga ketika kami keluar mencari berkat dan kami boleh membawa pulang berkat itu ke dalam rumah kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan berkati, agar mereka juga yang tumbuh dalam situasi seperti ini, tetap bertumbuh dalam kebaikan. Mampukan kami melihat dan mengarahkan mereka dengan baik, khususnya ketika mereka sangat dekat dengan dunia media, yang menawarkan banyak kebaikan, tetapi tidak sedikit juga menawarkan ketidakbaikan. Mampukan kami menjadi pengarah untuk kehidupan mereka ke depan. Berkati anak-anak kami ketika menghadapi ujian akhir di semua level pendidikan. Berikan mereka masa depan yang baik, khususnya pilihan-pilihan untuk menentukan kemana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang berada di luar Sumatera Utara. Mampukan berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka juga. Allah Bapa, kami berdoa bagi kebersamaan kami di Mupel Sumut Aceh. Berkati Korwil, Wakorwil, dan Bendahara Pelekat PKP Mupel Sumut Aceh. Tuhan berkati dalam kebersamaan dengan seluruh pelekat yang lain. Tuhan berkati dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat-jemaat dan juga BP Mupel. Tuhan berkati semua program kerja agar boleh dilaksanakan dengan baik dan menjawab pergumulan-pergumulan kami di tengah pandemi. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati hingga Sumatera Utara. Tuhan mampukan di tengah pandemi banyak kebaikan yang Tuhan berikan. Vaksin dan insentif lainnya. Mampukan Bapa di surga kami mengelola banyak hal kebaikan ini dengan baik, mengucap syukur bahwa pemerintah kami memperhatikan. Mampukan kami juga menjadi alat penerus pesan-pesan pemerintah yang baik ini. Bapa di surga sertai kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi seluruh pelayan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Berkati pelayanan liturgi, pelayanan puji-pujian, pelayanan multimedia. Tuhan mampukan agar mereka boleh menjalani kehidupan dengan baik. Tetap melayani walaupun banyak tantangan di tengah pandemi yang harus dihadapi. Berkati kami Bapa di surga. Inilah doa kami
yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas berkat melimpah yang kita alami setiap hari. Seperti kata firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 466A, baitnya yang 1 dan 3, Ya Tuhan isi hidupku. Dengan anugerah
Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat kami gunakan dalam pelayanan dan kesaksian di gereja kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.